Di sini adalah di sana, nanti adalah kini, melompati ruang dan waktu di dalam matriks. Ya, ini adalah judul dari bab kelima dari bukunya Greg Braden yang berjudul The Divine Matrix. Kamu penasaran mengenai isi bahasan dari buku ini? Aku sih penasaran banget, tapi jangan lupa untuk subscribe dulu channel Diary Fanny. Let's get started. Teman-teman, selamat mendengarkan. Di sini adalah di sana, nanti adalah kini, melompati ruang dan waktu di dalam matriks. Albert Einstein tahun 1879 sampai 1955, fisikawan, berkata, "Waktu tidak seperti yang terlihat. Ia tidak hanya mengalir satu arah, dan masa depan hadir secara bersamaan dengan masa lalu." Kemudian John Wheeler tahun 1911 sampai 2008, fisikawan, berkata, "Waktulah yang mencegah segalanya terjadi serentak." Waktu terlalu lambat bagi mereka yang menunggu, terlalu cepat bagi mereka yang takut, terlalu panjang bagi mereka yang berduka, terlalu pendek bagi mereka yang berbahagia. Tapi bagi mereka yang jatuh cinta, waktu tiada. Demikian pujangga Henry van Dyke mengingatkan hubungan kita dengan waktu yang menggelikan. Mungkin waktu merupakan pengalaman manusia yang paling sukar dipahami. Kita tidak bisa menangkap atau memotretnya. Berlawanan dengan sistem waktu musim panas atau daylight saving, sistem untuk menyimpan cahaya siang hari di mana zona waktu resmi biasanya dimajukan 1 jam dari zona waktu standar. Mustahil bagi kita untuk mengumpulkan waktu ke dalam satu tempat dan menggunakannya di lain kesempatan. Ketika kita mencoba menjelaskan makna waktu bagi kehidupan, kita hanya bisa menggunakan kata-kata yang mengukurnya dalam pengertian relatif. Kita mengatakan sesuatu terjadi waktu itu di masa lalu, sesuatu terjadi sekarang di masa kini, atau akan terjadi suatu saat di masa depan. Satu-satunya cara bagi kita untuk menjelaskan waktu adalah melalui hal-hal yang terjadi di dalamnya. Bagaimanapun juga, semisterius apapun, waktu telah menjadi pusat perhatian manusia selama ribuan tahun. Berabad-abad kita berusaha merancang dan menyempurnakan sistem penghitungan waktu sebagai siklus, juga siklus di dalam siklus, demi alasan tertentu. Misalnya, untuk menentukan kapan waktu menanam yang berkelanjutan dan bisa menopang kebutuhan pangan seluruh penduduk. Penting bagi kita untuk mengetahui berapa hari, siklus bulan, dan gerhana telah berlalu sejak penanaman terakhir. Sistem kuno pencatatan waktu menyimpan catatan-catatan yang ketat atas hal ini. Kalender suku Maya misalnya menghitung siklus waktu yang dimulai pada 3111 sebelum Masehi, lebih dari 5000 tahun lalu. Sementara sistem yang Hindu mencatat perkembangan siklus penciptaan yang dimulai lebih dari 4 juta tahun lalu. Hingga abad ke-20, di dunia barat, waktu seringkali dimaknai hanya dalam pengertian puitis, sebagai artefak pengalaman manusia. Filosof Jean-Paul Sartre menggambarkan hubungan kita dengan waktu sebagai sejenis keterpisahan khusus, sebuah divisi yang disatukan kembali. Tapi, pandangan puitis itu berubah pada tahun 1905 ketika Einstein mengemukakan teori relativitasnya. Sebelum era relativitas, waktu dipercaya sebagai pengalaman tersendiri, terpisah dari bentuk 3 dimensi, tinggi, panjang, dan lebar, yang mendefinisikan ruang. Tetapi dalam teorinya, Einstein menyatakan bahwa ruang dan waktu terjalin secara intim dan tidak bisa dipisahkan. Menurutnya, ruang dan waktu bersama-sama membentuk sebuah medan yang melampaui pengalaman 3 dimensional yang akrab dengan kita, dimensi keempat. Segera saja, waktu menjadi lebih dari sekedar konsep filsafat. Ia menjelma sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan. Melalui kalimat yang memberikan makna baru terkait persepsi kita terhadap waktu, Einstein menjelaskan sifat misterius waktu dengan pernyataannya yang gamblang. Perbedaan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan hanyalah ilusi yang dungu dan tak berkesudahan. Dengan pernyataan ini, Einstein mengubah cara memaknai hubungan kita dengan waktu selamanya. Pertimbangkan implikasinya. Jika masa lalu dan masa depan eksis pada saat ini, dapatkah kita berkomunikasi dengan keduanya? Dapatkah kita menjelajahi waktu? Bahkan sebelum pernyataan Einstein,
Kemungkinan yang muncul akibat pertanyaan ini menggugah rasa ingin tahu para ilmuwan, mistikus, dan penulis. Mulai dari kuil-kuil tersembunyi di Mesir yang dipersembahkan untuk mencecap waktu sampai sensasi novel tahun 1985, The Time Machine karya H.G. Wells. Harapan seputar cara menunggangi arus waktu telah merebut imajinasi dan mengisi impian kita. Kekaguman kita terhadap waktu sama tuanya dengan eksistensi kita, dan pertanyaan kita tentangnya seolah tak akan ada habisnya. Apakah waktu itu nyata? Apakah waktu bisa eksis tanpa kita? Apakah kesadaran kita turut memberikan makna terhadap waktu? Jika iya, apakah kita memiliki kekuatan atau hak untuk memecah arusnya dan bergerak cukup jauh guna melihat sekilas masa depan? Atau mungkinkah kita mengunjungi dan berkomunikasi dengan orang-orang di masa lalu? Bisakah kita menjalin komunikasi dengan dimensi-dimensi lain dan bahkan dunia lain yang bersamanya kita berbagi masa kini? Berdasarkan peristiwa-peristiwa seperti yang terurai di bagian berikut, batasan antara di sini dan di sana menjadi kabur, memaksa kita untuk mempertimbangkan kembali apa sejatinya makna waktu dalam kehidupan. Pesan dari luar waktu. Melalui buku Small Miracles, Extraordinary Coincidence from Everyday Life, atau keajaiban kecil, kebetulan luar biasa dari kehidupan sehari-hari, Jutta Halberstam dan Judith Leventhal berbagi sebuah cerita mengagumkan tentang kekuatan memaafkan. Meskipun sudah berusaha merangkum catatan menakjubkan itu, saya menganjurkan Anda untuk memahaminya melalui keseluruhan teks aslinya, yang membuat ceritanya sangat menarik. Sekaligus menjadi alasan saya menuliskannya di sini adalah karena laku memaafkan pada kasus ini sangat kuat hingga melampaui waktu. Kabar kematian ayahnya cukup mengejutkan Joy. Mereka tak pernah berbicara sejak ia berusia 19 tahun dan mulai meragukan keyakinan Yahudi tradisional yang dianut keluarganya. Bagi ayah Joy, tidak ada yang lebih memalukan dibandingkan anak yang meragukan filosofi yang dihormati sepanjang zaman. Ayah Joy mengancam untuk memutus hubungan kecuali Joy mau menerima akarnya dan berhenti bertanya-tanya. Joy sadar tidak bisa memenuhi permintaan ayahnya sehingga ia meninggalkan rumah untuk menjelajah dunia. Ia dan ayahnya tak pernah berbicara lagi. Di dalam kafe kecil di India, seorang teman berjumpa dengan Joy dan memberitahukan kabar tentang kematian ayahnya. Inilah kali pertama Joy tahu tentang kematian ayahnya. Ia segera pulang ke rumah dan mulai mempelajari warisan Yahudinya. Tergerak oleh wawasan baru mengenai latar belakang dirinya dan sang ayah, Joy pun menyusun rencana ziarah pribadi ke tempat akar tradisi keluarganya bermula, Israel. Disinilah cerita ini menghadirkan perubahan mistik yang mendalam dan memberikan wawasan tentang kekuatan matriks ilahi kepada kita. Joy berada di tembok teratapan di Yerusalem, bagian dari wilayah kuil kuno yang masih tersisa setelah penghancuran kuil hampir 2000 tahun silam. Disinilah Yahudi Ortodoks pergi beribadah setiap hari, mengulang doa yang sama yang telah diucapkan selama berabad-abad. Lalu, Joy menulis surat untuk ayahnya, menyatakan rasa cintanya dan meminta maaf atas rasa sakit yang ia sebabkan kepada keluarganya. Mengikuti tradisi, ia berencana meninggalkan suratnya di salah satu dari banyak retakan dan celah di dinding. Saat Joy menemukan tempat yang tepat untuk menaruh suratnya, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Sesuatu yang tidak memiliki penjelasan rasional dari kacamata sains barat tradisional. Ketika Joy meletakkan suratnya di dinding, tiba-tiba kertas lain jatuh dari celah batu, mendarat di kakinya. Isinya adalah doa yang ditulis dan ditempatkan orang lain di dinding itu beberapa minggu atau bahkan bulan sebelumnya. Saat Joy mengambil kertas yang tergulung, perasaan yang aneh menyelimutinya. Saat membuka kertas tersebut dan mulai membaca isinya, ia mengenali bentuk tulisannya. Itu tulisan tangan ayahnya. Surat yang dipegang Joy adalah surat yang ditulis ayahnya dan ditinggalkan di dinding itu sebelum kematiannya. Di dalamnya, ia menyatakan cintanya pada sang buah hati dan memohon maaf kepada Tuhan. Pada suatu waktu yang belum lama berlalu, ayah Joy pergi ke tempat yang sama di mana Joy saat ini berada. Ayahnya menaruh suratnya di tempat yang sama di dinding itu dan tetap berada di sana hingga Joy datang. Sungguh cerita yang sangat menarik. Bagaimana mungkin hal luar biasa itu terjadi? Pastilah ada sebentuk komunikasi yang terjadi yang luput dari mata kita. Joy hidup di masa kini yang kita sebut dunia kita. Meskipun ayah Joy tak lagi hidup, Yudaisme percaya ia masih ada di dunia lain. Hashamayim atau surga yang terletak di luar dunia kita.
Kedua dunia ini dianggap hidup berdampingan di masa kini dan saling menjalin komunikasi. Meskipun bagaimana cara pesan ayah Joey bisa menjangkau Joey masih menjadi misteri. Satu hal yang pasti adalah agar Joey bisa menerima tanda bahwa ayahnya masih menjalin komunikasi dengannya. Dibutuhkan sesuatu yang menghubungkan mereka, medium yang menyediakan wadah bagi pengalaman keduanya yang sudah berada di dunia yang berbeda. Matriks ilahi adalah medium tersebut. Sesuai dengan deskripsi surga menurut masyarakat kuno, rumah jiwa yang mewadahi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Melalui jembatan matriks ilahi, sesuatu yang indah dan berharga terwujud di antara Joey dan ayahnya. Melampaui waktu, tempat, dan dalam cerita ini bahkan kehidupan dan kematian, komunikasi terjadi serta memberikan penyelesaian masalah seorang ayah dan anaknya. Kita harus menelisik lebih jauh hubungan kita dengan ruang yang menciptakan dikotomi di sini dan di sana, serta waktu yang memungkinkan terjadinya nanti dan saat ini, untuk memahami bagaimana dan mengapa hal ini terjadi. Ketika di sini adalah di sana. Jika semesta kita dan semua yang ada di dalamnya benar-benar berada di dalam wadah matriks ilahi, seperti yang diperlihatkan eksperimen-eksperimen, tidak lama lagi kita akan mulai mendefinisikan kembali makna ruang dan waktu. Bahkan kita akan mengetahui bahwa jarak yang seolah menjauhkan kita satu sama lain, termasuk dengan orang tercinta, ternyata hanya memisahkan tubuh kita. Sebagaimana kita lihat pada kisah Joey dan ayahnya, sesuatu di dalam diri kita tidak terikat jarak atau dibatasi hukum-hukum fisika tradisional. Meskipun terdengar seperti kisah fiksi sains, ini pun bisa menjadi subjek penelitian serius, malah sangat serius. Sampai-sampai selama beberapa tahun terakhir, era Perang Dingin, baik Amerika maupun Uni Soviet dulu mengelontorkan uang yang sangat banyak guna meneliti seberapa nyata keberadaan matriks yang menghubungkan segala sesuatu. Secara spesifik, dua negara adik kuasa itu ingin mengetahui apakah mungkin melakukan navigasi jarak jauh melalui matriks dengan menggunakan kekuatan batin. Kemampuan batiniah atau telepati yang dikenal sebagai penglihatan jarak jauh atau remote viewing. Secara mengejutkan, hasilnya terdengar mirip dengan film populer yang belakangan ini tayang dan mungkin juga menjadi landasan utama alur ceritanya. Eksperimen ini pun membuat batasan antara fakta dan fiksi yang sudah kabur menjadi semakin kabur dibanding sebelumnya. Pada tahun 1970, Amerika secara resmi mulai menelisik kemungkinan penggunaan metode batin untuk menjelajahi matriks serta melihat area yang jauh dan target musuh. Saat itulah CIA mendanai sejumlah eksperimen awal menggunakan orang-orang yang peka batinnya, seperti empath atau individu yang memiliki kemampuan merasakan perasaan orang lain tanpa butuh isyarat verbal ataupun visual. Untuk memfokuskan pikiran pada suatu lokasi rahasia, setelah melakukannya, mereka dilatih mendeskripsikan apa yang ditemukannya secara detail. Dikenal dengan sebutan SCANATE atau SCANATE, akronim dari Scan by Coordinate. Program ini menjadi salah satu pendahuluan sebelum penelitian terkenal di Stanford Research Institute atau SRI mengenai penglihatan jarak jauh. Meskipun dalam beberapa hal agak tidak lazim, penglihatan jarak jauh sebenarnya bertumpu pada prinsip kuantum yang logis, yang beberapa di antaranya telah dijabarkan dalam buku ini. Bahkan para ahli memahami bahwa tidak ada seorang pun yang tahu secara pasti cara kerja penglihatan jarak jauh. Secara umum, keberhasilannya dikaitkan dengan gagasan fisika kuantum bahwa meskipun tampak padat dan terpisah dari kita, berbagai benda eksis dan terkoneksi dengan segala sesuatu yang lain sebagai medan energi universal. Contohnya, meskipun kita menggenggam sekeping kerang yang indah di tangan, dalam perspektif kuantum ada bagian energetik dari kerang tersebut yang eksis di mana-mana. Karena eksis melampaui tempat lokal di mana kita menggenggamnya, kerang itu disebut non-lokal. Kian hari, jumlah ilmuwan yang menerima bukti eksperimental bahwa alam semesta, planet, dan bahkan tubuh kita cenderung non-lokal terus bertambah. Kita telah berada di mana-mana dan selalu di mana-mana. Sebagaimana disampaikan oleh Russell Tark di bab 4, meskipun secara fisik saling terpisah, kita masih bisa menjalin komunikasi seketika, dan inilah yang dijangkau oleh penglihatan jarak jauh. Efeknya, pengamat jarak jauh program SCANATE diajari untuk memiliki mimpi terjaga atau waking dream atau mimpi ketika terjaga atau dalam periode mengantuk sebelum tidur, atau mimpi sadar atau lucid dream atau mimpi dengan kesadaran sedang bermimpi. Pada fase peralihan, kesadaran mereka diberi kebebasan untuk berfokus ke suatu lokasi. Bisa jadi lokasi itu terletak di ruangan lain di gedung yang sama atau bahkan di belahan dunia yang lain. Mengklarifikasi keterkoneksian alam semesta pada tataran kuantum,
TARP menyatakan tidak lebih sulit untuk menjelaskan apa yang terjadi di Uni Soviet dibandingkan dengan menjelaskan apa yang terjadi di seberang jalan. Para peserta menerima pelatihan selama 3 tahun sebelum dikerahkan untuk misi rahasia. Detail proyek penglihatan jarak jauh militer Amerika yang telah dipublikasikan untuk masyarakat umum belum lama ini menjelaskan setidaknya 2 jenis sesi. Pertama, disebut Coordinate Remote Viewing, melibatkan deskripsi pengamat jarak jauh tentang apa yang ditemukan pada koordinat-koordinat geografis tertentu dan diidentifikasi lewat garis lintang dan garis bujur. Kedua, disebut Extended Remote Viewing, dengan mengacu pada serangkaian teknik relaksasi dan meditasi. Meskipun rinciannya bisa bervariasi tergantung metode yang digunakan, secara umum, prosedur penglihatan jarak jauh dimulai dengan pengamat jarak jauh memasuki fase relaksasi ringan. Pada fase ini, mereka terlihat lebih mudah menerima impresi sensori dari lokasi yang jauh. Dan selama sesi ini, orang lain yang secara garis besar dilibatkan sebagai pemandu berperan untuk membantu pengamat jarak jauh dengan mendorongnya untuk melihat detail-detail spesifik. Melalui serangkaian protokol yang memungkinkan sang pengamat membedakan impresi mana yang penting untuk misi tertentu, ia bisa mendeskripsikan apa yang dilihatnya secara detail. Sugesti dan instruksi sang pemandu berfungsi untuk memisahkan bentuk penglihatan jarak jauh yang terkontrol dari mimpi sadar yang sering terjadi secara spontan saat tidur. Implikasi-implikasi untuk kerahasiaan sangat besar, membuka pintu menuju era baru pengumpulan informasi intelijen dengan resiko lebih kecil bagi orang-orang lapangan. Ya, dengan resiko kecil sampai akhirnya program-program penglihatan jarak jauh itu ditutup pada pertengahan 1990-an. Dengan nama-nama sandi yang menarik seperti Project Stargate, program terakhir secara resmi dihentikan pada tahun 1995. Meskipun prosesnya dianggap sebagian orang sebagai sains pinggiran dan bahkan sama sekali diabaikan kubu skeptis garis keras, beberapa sesi penglihatan jarak jauh menuai kesuksesan yang tidak bisa dibilang bersifat kebetulan. Bahkan, beberapa di antaranya mungkin telah menyelamatkan nyawa banyak manusia. Selama Perang Teluk Pertama tahun 1992, para penglihat jarak jauh diminta mencari lokasi rudal musuh yang tersembunyi di gurun di Irak Barat. Mereka berhasil menunjukkan lokasi rudal secara spesifik dan menyingkirkan area lain dari pertimbangan. Keuntungan pencarian dengan kemampuan batin semacam ini sudah jelas. Dengan memfokuskan pencarian pada tempat penyimpanan senjata, segala sesuatunya mulai dari waktu sampai bahan bakar dan uang bisa dihemat. Terlepas dari itu, keuntungan terbesarnya adalah menyelamatkan nyawa para tentara. Pencarian jarak jauh terhadap rudal-rudal mematikan itu mengurangi resiko bagi tentara yang biasanya harus menjalankan misi semacam ini dengan turun langsung ke medan. Saya menyinggung proyek dan teknik ini karena setidaknya ia berhasil menunjukkan dua hal yang menjadi kunci pemahaman kita tentang matriks ilahi. Pertama, proyek ini menjadi indikasi lain bahwa matriks memang ada. Agar bisa berpindah ke lokasi yang sangat jauh dan melihat detail nyata tanpa meninggalkan kursi tempat kita duduk, pasti ada sesuatu yang dilewati kesadaran kita ketika menempuh perjalanan. Poin utama saya di sini adalah pengamat memiliki akses ke tempat tujuan, tak peduli dimanapun tujuan itu berada. Kedua, sifat energi yang memungkinkan terjadinya penglihatan jarak jauh menunjukkan keterkoneksian holografis yang tampak menjadi bagian dari identitas kita. Dengan adanya bukti akan matriks ilahi, pikiran-pikiran lama tentang siapa diri kita dan bagaimana kita berfungsi dalam ruang dan waktu mulai runtuh. Bahasa yang mencerminkan realitas. Saat sains barat baru mulai memahami makna hubungan kita dengan waktu dan ruang dalam konteks keterkoneksian, leluhur pribumi kita telah menyadarinya. Ketika meneliti bahasa suku Hopi misalnya, ahli bahasa Benjamin Lee Whorf menemukan bahwa kata-kata mereka secara langsung merefleksikan pandangan terhadap semesta. Dan pemikiran mereka tentang siapa kita sebagai manusia sangat berbeda dengan cara kita memikirkan diri sendiri. Mereka melihat dunia sebagai entitas tunggal dengan semua yang berada di dalamnya terkoneksi pada sumbernya. Dalam buku yang inovatif, Language, Thought, and Reality, Bahasa, Pikiran, dan Realitas, Whorf mencatat, dalam pandangan suku Hopi, waktu melesap dan ruang berubah. Sehingga tidak lagi menjadi ruang yang homogen atau ruang tanpa waktu di mana segala peristiwa terjadi serba seketika, seperti halnya ruang dalam mekanika, Newtonian, klasik atau intuisi kita. Dengan kata lain, suku Hopi tidak memahami waktu, ruang, jarak, dan realitas sebagaimana cara kita memahaminya. Dalam pandangan mereka, kita berada di alam semesta tempat segalanya hidup, terkoneksi, dan terjadi saat ini, dan bahasa mereka mencerminkan pandangan itu. Sebagai contoh, ketika memandang lautan dan melihat gelombang, kita bisa saja berkata, "Lihat gelombang itu."
Padahal kita tahu dalam realitasnya gelombang tersebut tidak eksis secara mandiri. Ia ada di sana karena gelombang-gelombang yang lain. Tanpa proyeksi bahasa, ujar Worf, tak ada seorang pun yang pernah melihat gelombang tunggal. Yang kita lihat adalah sebuah permukaan yang bergelombang dan terus berubah. Dalam bahasa Hopi, mereka akan berkata bahwa lautan tengah atau bergelombang untuk mendeskripsikan kondisi air saat itu. Lebih tepatnya lagi, menurut Worf, suku Hopi mengatakan walalata, yang berarti gelombang-gelombang yang berlangsung, sekaligus bisa memberikan perhatian pada satu tempat di gulungan ombak sebagaimana kita melakukannya. Dengan cara ini, meskipun mungkin terdengar aneh bagi kita, sebenarnya mereka lebih akurat ketika menggambarkan dunia. Melalui pola pikir yang sama, konsep waktu sebagaimana yang sering kita pikirkan memiliki makna yang sepenuhnya baru menurut keyakinan suku Hopi. Penelitian Worf mengungkapkan bahwa yang termanifestasi terdiri dari semua yang bisa diakses oleh panca indera sekarang dan kemarin. Semesta fisik yang historis, tanpa upaya untuk membedakan antara masa kini dan masa lalu, tetapi meniadakan semua yang kita sebut masa depan. Dengan kata lain, suku Hopi menggunakan kata-kata yang sama untuk mengidentifikasi apa yang sedang terjadi atau yang telah terjadi. Berdasarkan bahasan sebelumnya tentang kemungkinan-kemungkinan kuantum, pandangan tentang waktu dan bahasa ini sangat masuk akal. Orang-orang Hopi mendeskripsikan kemungkinan-kemungkinan yang telah dipilih seraya membiarkan masa depan tetap terbuka. Dari implikasi-implikasi bahasa Hopi hingga penglihatan jarak jauh yang bisa dibuktikan menunjukkan betapa hubungan kita dengan ruang dan waktu jelas melampaui pemahaman tradisional. Esensi fisika baru mengisyaratkan bahwa ruang waktu tidak bisa dipisahkan. Jadi, jika memikirkan kembali apa makna jarak di dalam matriks ilahi, jelas kita pun harus mempertimbangkan hubungan kita dengan waktu. Di sini kita akan melihat kemungkinan yang sangat menarik. Ketika nanti adalah kini. Selain misalnya membantu anak kita mengikuti latihan sepak bola bersama teman-temannya dan memastikan kita berada di bandara sesuai jadwal, apa sesungguhnya makna waktu? Apakah detik-detik di antara menit-menit yang menyusun hari kita dan mencegah hal-hal terjadi secara bersamaan? Seperti yang disampaikan John Wheeler di bagian awal bab ini. Apakah waktu tetap eksis ketika tidak seorang pun mengetahuinya? Mungkin pertanyaan yang lebih dalam lagi adalah apakah hal-hal yang terjadi di suatu waktu itu fixed atau tidak? Apakah peristiwa-peristiwa di alam semesta telah digariskan pada suatu garis waktu yang akhirnya berperan sebagai kehidupan kita? Atau apakah waktu bisa ditundukkan? Jika iya, apakah peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya bisa diubah? Pola pikir konvensional menyatakan bahwa waktu hanya bergerak satu arah, yaitu ke depan. Dan apa saja yang telah terjadi sejatinya terajut dalam jaringan ruang dan waktu. Meskipun begitu, bukti eksperimental mengindikasikan bahwa pemikiran kita tentang masa lalu dan masa kini tidaklah sekaku itu. Bukan hanya tampaknya waktu bergerak dua arah, sebagaimana yang dikemukakan Einstein, melainkan juga seakan-akan pilihan kita hari ini bisa mengubah apa yang terjadi kemarin. Pada tahun 1983, sebuah eksperimen dirancang untuk menguji kemungkinan tersebut. Hasil eksperimen benar-benar bertentangan dengan cara kita mempersepsi waktu. Implikasinya pun mencengangkan. Dalam penyelidikan ini, fisikawan John Wheeler melakukan variasi eksperimen celah ganda untuk menguji efek masa kini terhadap masa lalu. Berikut ini rangkuman singkat eksperimen yang sudah disinggung di bab 2 itu. Sebuah partikel kuantum atau foton ditembakkan ke target yang bisa mendeteksi cara kedatangannya. Apakah sebagai partikel materi atau gelombang energi. Akan tetapi, sebelum mencapai target, foton itu harus melewati celah di sebuah pembatas. Anehnya, foton itu entah bagaimana bisa tahu pembatas tersebut memiliki satu atau dua lubang. Saat ada celah tunggal, partikel berpindah dan tiba di tujuan sebagaimana awal perjalanan, sebagai partikel. Tetapi ketika terdapat dua celah, partikel itu berpindah sebagai gelombang energi melalui kedua celah pada waktu yang bersamaan dan berperilaku seperti gelombang di tempat tujuannya. Kesimpulannya, karena para ilmuwan yang melakukan eksperimen merupakan satu-satunya subjek yang mengetahui celah pada pembatas, berarti pengetahuan mereka mempengaruhi perilaku foton. Variasi Wheeler terkait eksperimen ini meliputi satu perbedaan penting yang didesain untuk menguji gagasannya tentang masa lalu dan masa kini. Ia mengubah eksperimen. Foton hanya diobservasi setelah melewati pembatas, tapi sebelum sampai di tujuannya. Dengan kata lain,
foton telah berada di perjalanan menuju target ketika keputusan tentang bagaimana ia akan terlihat dibuat. Wheeler mendesain dua cara yang sangat berbeda untuk mengetahui bahwa foton telah mencapai targetnya. Pertama, menggunakan sebuah lensa untuk melihat foton secara visual sebagai partikel. Kedua, menggunakan layar untuk merasakan foton sebagai gelombang. Hal ini penting karena eksperimen-eksperimen sebelumnya menunjukkan bahwa perilaku foton tergantung pada bagaimana ia diobservasi, yakni menjadi partikel ketika diukur sebagai partikel dan menjadi gelombang ketika diukur sebagai gelombang. Maka, dalam eksperimen ini, jika sang pengamat memilih untuk melihat foton sebagai partikel, lensa akan dipasang dan foton akan berpindah hanya melalui satu celah. Lalu, jika sang pengamat memilih untuk melihat foton sebagai gelombang, layar akan dipasang dan foton akan melewati kedua celah sebagai gelombang. Penentunya adalah keputusan apakah melihat foto sebagai partikel atau gelombang. Baru dibuat setelah eksperimen berlangsung atau masa kini. Tapi keputusan itu menentukan bagaimana foton itu berlaku ketika eksperimen sudah dimulai atau masa lalu. Wheeler menyebut uji coba ini sebagai eksperimen pilihan tertunda atau the delayed choice experiment. Berdasarkan penelitian semacam ini, seolah-olah waktu sebagaimana dipahami di dunia kita pada level fisik tidak memiliki efek pada tataran kuantum atau level energi. Jika pilihan belakangan menentukan bagaimana sesuatu terjadi di masa lalu, Wheeler menyatakan bahwa dia bisa memilih untuk mengetahui sesuatu setelah peristiwanya seharusnya sudah terjadi. Implikasi pernyataannya membuka pintu kemungkinan yang menguatkan hubungan kita dengan waktu. Wheeler berpendapat bahwa pilihan yang kita buat hari ini bisa secara langsung mempengaruhi hal-hal yang terjadi di masa lalu, dan jika benar demikian, hal ini akan mengubah segalanya. Benarkah demikian? Apakah keputusan yang kita buat saat ini mempengaruhi atau bahkan menentukan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu? Meskipun para resi kerap mengatakan bahwa kita memiliki kekuatan untuk melampaui luka terdalam, apakah itu mencakup kemampuan untuk menyusun kembali peristiwa di masa lalu? Bahkan ketika kita menanyakan hal tersebut, sulit untuk tidak memikirkan betapa kacaunya hal yang akan terjadi ketika tokoh utama film Back to the Future, Marty McFly, diperankan Michael J. Fox, berkesempatan untuk melakukan semua itu. Tetapi bayangkan, jika kita mampu memetik pelajaran dari rasa sakit akibat perang hebat di masa lalu, misalnya, atau sakitnya perceraian yang baru saja kita alami, dan hari ini kita sanggup mengambil keputusan yang akan mencegah hal-hal semacam itu terjadi. Jika kita mampu, ini bisa disebut penghapus kuantum, yang memungkinkan kita mengubah rangkaian peristiwa di masa lalu yang membuat kita terluka. Tepatnya, pertanyaan inilah yang mengarahkan kita menuju versi lain dari eksperimen celah ganda. Menariknya, eksperimen ini benar-benar disebut penghapus kuantum. Meskipun namanya terdengar aneh, penjelasannya cukup sederhana dan sanggup menghancurkan paradigma, sehingga saya akan langsung mengulas bagian pokok saja. Hal mendasar yang ditunjukkan eksperimen ini adalah perilaku partikel ketika eksperimen dimulai tampak ditentukan sepenuhnya oleh hal-hal yang bahkan belum terjadi hingga eksperimen selesai. Dengan kata lain, masa kini memiliki kekuatan untuk mengubah apa yang telah terjadi di masa lalu. Dan inilah yang disebut efek penghapus kuantum. Hal-hal yang terjadi belakangan mampu mengubah atau menghapus cara partikel berperilaku pada titik waktu sebelumnya. Pertanyaannya gamblang, apakah efek ini berlaku hanya untuk partikel kuantum ataukah berkaitan juga dengan kita? Meskipun kita tercipta dari partikel-partikel, kesadaran kita ibarat lem yang merekatkan kita dengan berbagai peristiwa. Perang, penderitaan, perceraian, kemiskinan, dan penyakit yang kita persepsi sebagai realitas. Atau mungkin hal lain yang terjadi. Bisa jadi kita telah mengubah masa lalu kita pada saat kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Dan kita telah melakukan hal itu sepanjang waktu. Mungkin tidak aneh bagi pilihan-pilihan kita untuk merambat ke masa lalu pada saat sesuatu terjadi tanpa sepengetahuan kita. Mungkin juga dunia yang kita lihat saat ini, sekeras apapun kelihatannya, merupakan hasil dari apa yang telah kita pelajari yang dipantulkan dalam gerak waktu mundur. Tentu ini sesuatu yang layak dipikirkan, dan saat ini tampaknya penelitian mendukung kemungkinan tersebut. Jika ini benar adanya, dan dunia kita sesungguhnya memang berlaku seperti lingkaran arus balik, dengan pelajaran di masa kini yang mengubah masa lalu, coba pikirkan apa maknanya. Paling tidak, hal ini menyeratkan bahwa dunia yang kita lihat hari ini adalah hasil dari sesuatu yang telah kita pelajari. Dan tanpa pelajaran yang telah kita pelajari, segala sesuatu bisa menjadi lebih buruk, bukan? Terlepas dari apakah kita memang mempengaruhi masa lalu atau tidak, jelas pilihan yang kita ambil saat ini menentukan masa kini dan masa depan. Dan ketiganya, masa lalu, masa kini, dan masa depan.
berada di dalam wadah matriks ilahi. Sangat masuk akal jika dengan menjadi bagian dari matriks, kita akan bisa menjalin komunikasi melalui cara yang penuh makna dan berguna bagi kehidupan kita. Dan menurut eksperimen ilmiah serta tradisi-tradisi leluhur, kita memang bisa melakukannya. Denominator dalam penyelidikan di bab sebelumnya ada dua. Pertama, kita adalah bagian dari matriks ilahi. Kedua, emosi manusia, seperti keyakinan, harapan, dan rasa, merupakan bahasa yang dikenali matriks ilahi. Menariknya, meskipun mungkin tidak disengaja, inilah pengalaman-pengalaman yang telah diedit dari teks Injil dan telah dipandang sebagai sebelah mata dalam budaya barat. Saat ini semuanya berubah. Pria mulai berani menghargai aspek emosi dan wanita menjelajahi cara baru untuk mengekspresikan kekuatan yang merupakan bagian alami dari eksistensi mereka. Jelas sekali bahwa emosi, rasa, dan keyakinan merupakan bahasa matriks ilahi, dan ada kualitas emosi yang memungkinkan kita merasakan medan energi yang menghubungkan kita dengan alam semesta. Sekarang pertanyaannya, jika kita berbicara dengan matriks ilahi, bagaimana kita tahu kapan ia menjawab? Jika rasa, emosi, keyakinan, dan doa mampu menciptakan cetak biru bagi substansi kuantum semesta, apa yang diberitahukan pada kita oleh tubuh, kehidupan, dan jalinan hubungan kita tentang pembicaraan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengenali lanjutan dialog kita dengan semesta. Bagaimana kita membaca pesan dari matriks ilahi? Ya, demikianlah teman-teman pembacaan dari bukunya Greg Braden yang judulnya The Divine Matrix bab kelima yang dengan judul Di sini adalah di sana, nanti adalah kini, melompati ruang dan waktu di dalam matriks. Gimana teman-teman? Seru ya? Nah, terima kasih teman-teman yang sudah follow, yang sudah subscribe channel Diary Fani, dan kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye for now.